Perkenalkan, nama saya Edward Irvanda Roberto dari kelas 11 TDL 2 mau mempresentasikan bagaimana cara kerja MCB. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari MCB. Ini kalau teman-teman lihat di depan sini ya, ini gambar yang sebelah kanan adalah MCB tampak depan, sedangkan yang sebelah kiri adalah MCB tampak samping ya. Kalau kita buka yang tampak samping ini ya, kalau kita buka bagian covernya itu jadi ya seperti ini ya, kurang lebih bagian dalamnya dari MCB. Kemudian nih saya akan coba jelaskan satu persatu ya, ini bagian-bagian MCB ini apa aja. Yang pertama ya, yang kita kotakin warna kuning ini adalah terminal input dan terminal output. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk terminasi atau koneksi kabel yang menuju ke MCB dan dari MCB ke beban yang di bawah ini. Kemudian bagian yang lainnya adalah, nah ini dia, ini adalah switch on off. Fungsinya untuk apa? Untuk meng-on off kan MCB. Jadi untuk menghidup dan memutuskan MCB secara manual. Jadi dengan adanya switch on off ini kita juga bisa menjadikan MCB ini seperti saklar manual ya teman-teman. Jadi misalkan ya yang MCB yang ini kita turunkan tuasnya itu dia akan seperti ini ya. Kalau kita naikkan turunkan dia akan seperti saklar ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke sini ya. Nah, ini dia ke lilitan atau koil. Nah, fungsi dari si lilitan atau koil ini adalah sebagai magnetic strip. Nah, dia akan bekerja apabila terjadi yang namanya short circuit atau korsleting listrik. Nah, jadi ketika terjadi short circuit atau korsleting listrik, di situ kan arusnya sangat besar sekali ya, teman-teman, bahkan sampai ribuan ampere ya. Nah, ketika terjadi arus yang sangat besar sekali, ini menjadikan lilitan ini sebagai medan magnet, sehingga nantinya si tuas yang berwarna hijau ini akan terdorong ya. Nah, dengan terdorongnya si tuas ini dia akan seperti apa ya, nanti dah teman-teman akan lihat di fungsi kerja MCB. Jadi si tuas ini nanti akan mendorong si plat ini agar tidak menyentuh plat yang satunya, sehingga nanti akan memutuskan kontak pada MCB. Kemudian selanjutnya adalah arc shoot atau pemadaman busur api. Nah, fungsi dari si arc shoot ini adalah dia sebagai pengaman apabila terjadi percikan api ketika proses pemutusan arus listrik oleh MCB. Nah, kemudian ada yang namanya plat bimetal. Nah, prinsipnya itu simpel banget ya. Ketika terjadi arus berlebih, maka si plat ini akan panas. Nah, ketika si plat ini panas, maka dia akan melengkungnya. Nanti proses lengkungannya ini juga akan memutuskan kontak pada MCB ya. Lebih jelasnya nanti saya jelaskan di slide berikutnya, yaitu tentang apa ya, tentang cara kerja dari MCB. Jadi MCB ini adalah proteksi instalasi listrik. Nah, proteksinya ini bisa secara manual ataupun secara otomatis. Nah, maksudnya manual itu ya harus kita naik turunkan sendiri. Nah, secara otomatis dia ke trigger karena dua kondisi, yaitu karena adanya beban berlebih ya, atau overload, dan yang kedua karena adanya korsleting listrik atau short circuit. Nah, nanti akan kita coba jelaskan di slide berikutnya ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, jadi kalau di badan MCB ini juga udah saya jelaskan di video saya sebelumnya tentang pengenalan MCB dan kode-kodenya. Ini kalau kita lihat di badan MCB ya, di bagian depan dia ada simbol seperti ini. Nah, simbol ini menandakan bahwa MCB memiliki 3 fungsi, yaitu satu sebagai fungsi manual dan 2 sebagai fungsi otomatis. Yang simbol yang pertama ada huruf X, terus ada garis miring ke kiri. Ini artinya apa? Artinya adalah MCB ini bisa dipakai sebagai saklar manual. Artinya bisa kita on off kan pakai tangan. Kemudian simbol yang kedua yaitu yang ada kotak dengan sisi sebelah kiri yang terbuka. Ini artinya MCB bisa kita gunakan sebagai proteksi dari overload atau beban berlebih. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu yang lengkungan ini, artinya MCB bisa kita gunakan sebagai proteksi dari arus short circuit atau arus hubung singkat. Nah, kita mulai dari simbol yang pertama yaitu MCB sebagai saklar ya, yang simbolnya adalah huruf X kemudian ada garis miring ke kiri. Ini ini saya ambil contoh nih. Kalau teman-teman lihat di depan ya, di sebelah kiri ini adalah MCB tampak samping, sedangkan yang sebelah kanan ya tampak depan. Kemudian kita sambungkan ke bebannya itu adalah TV ya. MCB-nya adalah MCB 6 ampere, kemudian beban 1 ampere.
karena fungsi yang pertama sebagai saklar. Nah, kita sebelumnya harus tahu dulu nih ya kan, kenapa sih dengan adanya MCB ini si listrik bisa menyala ya. Jadi kita harus lihat dulu nih jalannya arus listrik. Nah, ini seperti biasa ya teman-teman, garis berwarna merah ini artinya apa? Kabel yang dialiri oleh arus listrik. Sedangkan yang berwarna merah jambu ini belum dialiri arus listrik. Nah, kalau kita lihat nih, ini kita gedein ya bagian sini. Jalannya arus ini akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini akan seperti ini. Seperti ini ya. Set. Nah, ketika di sini kan kita lihat ya. Ini platnya menyentuh ya. Jadi karena menyentuh maka arusnya akan berlanjut ya sampai ke bawah ya. Oke, sehingga nanti kita zoom out ya, sehingga nanti TV-nya menjadi menyala seperti ini ya. Nah, untuk meng-off-kannya ya, karena ini kita akan bahas fungsi MCB sebagai saklar manual, itu kita harus coba offin sama orang ya. Kita harus coba meng-off-kan secara manual pakai tangan. Nah, di sini juga ada lingkaran, artinya coba teman-teman perhatikan plat yang ini ya. Ini ketika kita matikan ya seperti ini, kita lihat tuas ini akan turun ya, tuas di sini juga akan turun, kita lihat. Kemudian TV juga akan mati ya, karena di sini nggak ada arus ya. Kenapa sih arusnya terlepas? Nah, ini kalau teman-teman lihat ya di sini ya, yang sebelah kiri, gambar yang sebelah kiri, kita lihat di sini ada aliran arus sampai ke sini ya. Nah, ketika dia masih naik, tuasnya itu menempel nih antara plat yang ini ya, antara plat yang di sini. Kemudian ketika kita turunkan tuasnya, switchnya itu jadi tidak menempel atau terlepas, sehingga ada arus yang terbuang ya, arusnya tidak mengalir lagi yang menuju ke TV, sehingga TV-nya jadi tidak menyala ya. Nah, kalau kita naikin lagi ya pasti TV-nya akan nyala lagi ya, karena di sini ada plat yang nempel lagi nih kalau kita naikin ya kan. Teman-teman lihat ya. Oke, nah fungsinya kenapa sih MCB ini bisa dipakai sebagai saklar manual ya? Fungsinya maksudnya begini ya teman-teman. Jadi ketika terjadi kerusakan listrik atau ingin ada perbaikan instalasi listrik di rumah ataupun di grouping yang ada di MCB tersebut, kita bisa turunkan dulu secara manual MCB-nya. Nah, itu dia fungsinya teman-teman, MCB sebagai saklar manual. Nah, ini coba kita turunkan dulu. Kemudian apa ya? Ya, kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu MCB sebagai proteksi dari beban lebih atau overload. Nah, ini simbolnya yang tadi ya, yang ada kotak, kemudian di sisi sebelah kirinya itu terbuka ya, seperti ini. Kemudian kita akan coba lihat ya gimana sih MCB ini bekerja sebagai proteksi dari overload relay. Nah, kalau kita lihat di sini ada MCB 6 ampere, betul banget. Kemudian bebannya 1 ampere. Jelas ya, ini beban menyala, nggak ada masalah ya kan. Kemudian kita coba tambahkan dengan AC ya, AC dengan arus sebesar 7 ampere. Nah, ketika kita nyalain remote AC-nya nih ya kan, maka di sini ada arus yang mengalir ke AC, sehingga total arusnya adalah 8 ampere. Dia di atas dari rating si arus MCB ini ya, artinya si arus ini, arus yang menuju ke beban tuh lebih besar daripada rating MCB. Nah, karena arus yang menuju ke beban lebih besar, nah kita lihat nih aliran arus ya dari sini, dari sumber, kemudian menuju ke sini. Nah, ketika yang harus kita perhatikan yang ini namanya plat bimetal. Jadi ketika arus mengalir melewati plat bimetal ini, karena dia ratingnya di atas rating normal atau rating yang sudah kita setting, yang sudah disetting di MCB maksudnya, itu di sini akan panas si plat bimetalnya. Ketika plat bimetal panas, dia akan melengkung ya. Ya, yang warna hijau ini kabel serabut ya, sehingga ketarik kabel serabut ini juga menarik plat yang ada di atasnya, sehingga nah si MCB-nya jadi trip ya. Ini kita zoom ya, kita sudah zoom, MCB-nya jadi trip, sehingga di sini platnya pun jadi tidak terhubung ya. Karena platnya tidak terhubung ini, maka kita lihat ya, yang di sini platnya jadi tidak terhubung, maka di sini tidak ada arus yang mengalir ya, sehingga MCB-nya trip. Terus juga arus yang ke beban juga jadi hilang ya, atau jadi mati. Ini disimbolkan dengan garis berwarna merah jambu, artinya nggak ada arus listriknya. Nah, kemudian untuk fungsi yang ketiga nih, yaitu MCB sebagai proteksi dari korsleting atau short circuit, atau kadang kita sebut juga
proteksi dari arus hubung singkat. Nah, kalau kita lihat di depan ya, di sini ada ya, di sini seperti biasa ya, MCB tampak samping, kemudian ada MCB yang tampak depan, kemudian ada beban listriknya. Ya, jadi di sini MCB-nya 6 ampere, terus bebannya 1 ampere ya. Tadi AC-nya, beban AC udah kita lepas ya, karena dia menyebabkan overload atau beban berlebihan. Namun misalkan ya terjadi keadaan seperti ini, jadi kabel yang dari MCB menuju ke TV itu dia terjadi korsleting atau nempel ya fasa sama netralnya ya, karena terkelupas sehingga fasa netralnya dia menempel. Ketika fasa dan netral menempel, dia hambatannya jadi kecil banget mendekati nol, sehingga arus yang mengalir ke sini menjadi sangat tinggi sekali ya, dari ribuan bahkan sampai puluhan ribu ampere. Nah, maka diperlukan proteksi yang lebih cepat pemutusannya ya, daripada si plat bimetal tadi ya. Jadi kita nggak bisa cuman ngandelin si plat bimetal ini, karena jadi sebenarnya sih ketika arus besar yang sangat tinggi ini mengalir ya, akibat short circuit, si plat bimetal ini juga ngedeteksi, cuman respon pemutusannya itu lebih cepat siapa ya, benar, lebih cepat si solenoid atau si lilitan ini ya. Nah, jadi sebenarnya bagian MCB yang berperan untuk pemutusan ketika terjadi short circuit adalah si solenoid atau si lilitan ini ya. Gimana sih cara kerjanya? Jadi ketika terjadi arus yang sangat tinggi ya, mengalir di sini, ini mengalir arus yang sangat tinggi, maka si lilitan ini akan berubah menjadi medan magnet. Nah, ketika terjadi medan magnet di sini, nah ini teman-teman coba perhatikan ya, yang ini ya, yang plat atau tuas atau switch yang berwarna hijau ini. Ketika terjadi medan magnet di sini akibat arus yang mengalir yang sangat tinggi, maka si switch atau tuas ini akan terdorong ya, seperti ini. Kita lihat sekali lagi ya, ini kalau kita gedein coba ya, set, dia akan terdorong ya. Ketika terdorong ini, maka kalau kita lihat di sini kontaknya yang tadinya menempel ya teman-teman, kita lihat sekali lagi yang di sini ya, maka dia akan terlepas ya, sehingga di sini terjadi pemutusan arus listrik ya. Jadi arus yang mengalirnya jadi seperti ini ya, set, jadi ini ketarik semua ya, jadi berwarna merah jambu, artinya tidak dialiri arus listrik, sehingga si TV-nya atau si bebannya nanti akan ikut mati karena MCB-nya ini trip ya teman-teman, untuk ya, jadi fungsinya juga untuk mengamankan si peralatan listrik ya, karena di sini arus yang ngalir tinggi banget nih, sehingga udahlah diamanin, diputusin aja. Nah, oke teman-teman, jadi saya pikir cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan tentang prinsip kerja dari MCB. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan jangan lupa di like video saya dan di subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.